Iman gak boleh naik turun. Gak boleh nambah dengan nambahnya sholat, gak boleh kurang dengan adanya maksiat. Itu baru disebut mukmin. As-subhu bada min tal'atihi wal-lailu daja min wafaratihi faqarra sulan fadlau ala wa hadha Indonesia, subjek, predikat, objek. Mereka yakin kepada hari akhirat. Dalam bahasa Arab, mereka yakin kepada akhirat. Akhirat disebut objek ya. Kalau objek taruh di depan, berarti ada maksud. Ada maksud. Benar-benar. Gitu. Wabil akhirati. Dan terhadap akhirat ada bi-nya. Bi di situ disebut ba taukid. Ba untuk taukid. Dan terhadap akhirat mereka benar-benar. Gitu ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap akhirat mereka benar-benar percaya. Yuqinun, mereka benar-benar yakin. Yakin gak sama akhirat? Akhirat apa emang? Akhirat itu bahasa Arab. Akhir. Akhir. Dimulai dari barzakh, alam kubur, sampai kepada hari kebangkitan, sampai kepada padang mahsyar. Padang mahsyar itu berlapis-lapis, Pak. Ada padang mahsyar dunia, lalu Allah pindahkan kepada mahsyar akhirat. Baru hisab, baru mizan, baru sirat. Syukur-syukur lewat masuk surga. Gak mudah itu. Percaya gak? Benar percaya? Seberapa percaya? Kadang Allah itu ringkas loh dalam kalam Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Jadi cukup dua aja. Allah dan hari akhir. Wal yukrim dhaifa, hormati tamunya. Wal yukrim jara, hormati tetangganya. Wal yukrim falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau diam. Ini hadis saja udah banyak ustadz gak ngamalin. Ustadz aja gak ngamalin, gimana jamaahnya? Ustadz lah Pak. Fal yukrim jara, hormati tetangga. Saya nutup pengajian di rumah karena khawatir ganggu tetangga saya. Karena tetangga saya gak semuanya seiman. Dan yang kedua, kalaupun seiman gak semuanya sepaham. Kalau saya buat pengajian kan dimulai dengan rotibul haddad, rotibul atas, wiridan dulu. Dulu kita masih sendiri di gang itu. Sekarang sudah rame, maka kita tutup. Belum lagi nanti yang parkir motor, parkir mobil. Ya kemudian ngalah, ya sudah. Jangan-jangan saya bikin majelis dengan nafsu, bukan dengan iman. Maka salah satu bentuknya kita pindahin ke masjid. Masjid di kompleks, saya pindahin ke sana. Tapi nggak sering juga, cuma sekali sebulan. Dulu seminggu bisa 3 kali. Kalau egois, tutup gang Pak kita. Tapi kita husnuzon. Kalau ada kompleks, tempat yang sudah mengizinkan, oh berarti itu kompleks sudah steril. Ya. Nah, antum kalau mau pengajian di gang, di kompleks, pastikan orang-orang di gang di situ ridho. Ya, pastikan. Jangan kemudian ketika kita diusilin, kita bilang, itu gak beriman tuh, jangan begitu. Jangan-jangan kita mengganggu mereka. Ya, wal yukrim jarah. Ikram itu artinya siap makan hati sama tetangga. Ya enggak? Tetangga itu macam-macam. Ada tetangga offline, ada online. Diusilin sama tetangga online. Gimana? Udah siap belum? Bisa nggak ngasih komentar yang bagus, walaupun pahit? Maka hari ini orang cukup menggugurkan imannya kepada Allah dan hari akhir dengan ngata-ngatain orang lewat sosial media. Cukup gitu. Dengan menghina, menjelek-jelekan, itu cukup.
Cukup sekali ya. Itu udah pertanda kalau emang sudah dicoret iman kepada Allah dan hari akhir dari kalbunya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka benar-benar yakin. Yakin ini menumbuhkan akhlak yang baik. Itu maknanya, ya. Apa ciri-ciri mereka yakin? Mereka betul-betul berakhlak yang baik. Karena dia tahu nanti bakal dihisab. Hari ini pernah ngebel orang dengan emosi enggak? Ngebel mobil motor dihisab lah, ntar. Serius, aneh ngomong serius. Pernah nyalip orang sembarangan nggak tadi? Dihisab, Pak, ntar. Karena kita nyalip orang bikin orang kaget. Terus dia ngutuk-ngutuk kita di belakang. Apalagi pernah nyetel musik, nyetel solawatan. Ini kan wajah-wajah suka solawatan nih, madangdutan. Nyetel solawatan, kenceng. Maksain orang dengan hobi kita. Kita berbaik sangka, terlalu percaya diri untuk memberi cahaya solawat di komplek ini. Enggak semua orang senang. Enggak semua orang senang, ya. Jadi ciri-ciri orang yakin kepada akhirat, akhlaknya baik. Akhlak itu bukan hanya di luar pengajian, termasuk dalam pengajian. Ngata-ngatain orang dengan cara nggak baik. Ini kan mau ada nih Susaban nih. Siap-siap aja antum dibidahin orang ntar. Ya, selamat ahli bid'ah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika artinya mereka itu. Ala hudan, berada dalam hidayah. Jalan hidayah. Mir rabbihim, dari Rabb mereka. Rabb dalam bahasa Arab artinya pencipta, pengatur. Itu arti Rabb, yang mencipta dan mengatur. Namun jangan dipisahkan, Rabb dan ilah itu zatnya sama. Ini cuma beda nama. Jadi siapakah yang disebut orang-orang yang di dalam hidayah Allah? Pertama, yang tidak ragu, ayat kedua, orang bertakwa, orang yang beriman kepada gaib, mendirikan sholat, berinfak, yakin kepada Alkitab, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad. Dan yang paling ujung, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka benar-benar yakin terhadap akhirat, maka mereka betul-betul hati-hati kalau nulis komentar. Ini hati-hati Pak ya. Saya berharap jamaah ahlus sunnah, terutama dalam bab politik, tahan-tahan. Ini kabar buruk masa depan. Ke depan ini akan banyak orang-orang yang tadinya ahlus sunnah tergelincir jadi khawarij cuma karena bab politik. Cuma karena bab politik. Dulu waktu Sayyidina Ali punya pendirian politik yang berbeda dengan pasukannya, pasukannya langsung menceramai Sayyidina Ali. Pasukannya ini nggak ketemu Nabi. Sayyidina Ali pintunya ilmu Nabi. Sayyidina Ali diceramahin oleh pasukannya. Maka mohon maaf, saya nggak tertarik dengan jumlah jamaah yang banyak, murid yang banyak enggak. Siapa tahu ntar jadi buih. Siapa tahu ntar jadi balik ke kita. Maka jangan pernah cinta kepada syuhrah, popularitas, nggak perlu. Sayyidina Ali sudah cukup memberikan pelajaran kepada kita. Itu yang saya sebut sering, murid itu terbagi dua. Murid yang shadiq, yang mengikuti gurunya apa adanya, ala gurunya. Ada murid yang kazib, murid yang bohong, mengikuti gurunya sesuai dengan konsep dia. Kalau nggak cocok sama politik dia, gurunya disebut ulama su. Nggak cocok dengan pemahamannya, gurunya disebut ulama syubhat. Nanti bakal muncul begitu. Dan kabar buruknya, perpecahannya akan terjadi di bab politik.
Ini bentar lagi nih, nggak lama lagi. Ya, bentar lagi nggak tahu antum masih ngaji mana apa enggak kan? Ya, ini kita kasih tahu, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengajarkan memberontak. Ini ingat. Walaupun berbeda dengan pemerintah, tidak pernah menyampaikan kritik dengan cara menghina. Ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dari masa ke masa ditulis oleh Imam Asy'ari, Imam Tahawi, Imam Maturidi, Imam Ghazali, Imam Subki, Imam Sanusi, sampai imam-imam Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, imam-imam kita Amar Khatib Al-Minangkabawi, sampai kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan. Tidak ada satupun yang mengajarkan menghina itu diartikan kritik, nggak ada. Tapi nanti akan muncul orang-orang yang mengklaim dia Ahlus Sunnah, lalu dia mencaci pemimpin mereka. Kita boleh nggak nyoblos dia, tapi nggak boleh ngutuk dia. Itu dua hal yang beda. Ya, Imam Tahawi, Imam Ahlus Sunnah nulis, kami diperintahkan an-nad'uwa, untuk mendoakan kepada para pemimpin bi khairin, dengan kebaikan. Berat itu Pak. Berat. Kenapa? Kita nggak senang sama dia. Terus kita disuruh mendoakan kebaikan dia. Berat nggak? Antum berhasil jadi waliullah. Waliullah itu salah satu cirinya salamatus sadar. Membuang kebencian dari dalam diri. Mendoakan kebaikan bagi orang lain dan dirinya dan semua penduduk negeri. Apa masih kurang cukup pelajaran Suriah, orang memberontak? Masih kurang cukup Yaman? Masih kurang cukup Irak? Masih kurang cukup Libya? Masih kurang cukup? Mau disuriahkan Indonesia? Ya, maka tolong nanti teman-teman ikhwah fillah, jangan mau dibakar semangatnya pada tempat yang salah. Tenang, jihad itu bukan kepada sesama muslim. Ini ingat-ingat, jihad bukan kepada sesama muslim. Selama orang mengajarkan takbir itu orang yang beda pilihan sama kamu, bentak tuh orang yang beda sama kamu, itu dari setan semua. Walaupun jubahnya jubah ustadz, itu setan semua. Orang sesama muslim kok masih sholat. Sayyidina Abu Bakar ketika ada orang membentak Rasulullah, itu menghina Rasul. Abu Bakar kemudian ingin membunuhnya. Gak jadi. Balik, wahai Rasulullah, saya membunuh dia tapi dia lagi sholat. Sekarang udah sholatnya dibidahin. Ya benar. Antum korban dibidahin ya. Ya. Sekarang udah sholatnya dibidahin. Tapi nanti yang akan merusak bukan yang membid'ah-bid'ahkan itu saja. Sama-sama sholawatan, sama-sama akidah Asy'ariyah, sama-sama aswaja. Tapi nanti tambah kacau. Ini mumpung masih damai, ya. Sebentar lagi kita nggak tahu kejadiannya apa. Cuma ini ancang-ancang. Kalau itu terjadi, ambil wabil akhiratihum yuqinun. Terhadap akhirat mereka yakin. Jangan ulangi kesalahan Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali. Lalu mentatar Sayyidina Ali dengan ayat-ayat. Ya Ali, la hukma illa lillah. Ya ada hukum kecuali milik Allah. Ya Ali, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ali diajarin, Pak. Ali diajar. Enggak salah ente. Yang ngajarin baru hijrah kemarin sore itu. Siap-siap nanti. Muncul. Ittaqillah. Ustaz, takutlah kepada Allah. Ya, Ustaz digituin. Enggak salah deh. Ya. Jangan heran pemandangan ini akan banyak nanti di dunia online, di dunia sosial media. Ya, kita cuma ngabarin biar antum siap-siap aja.
Saya berharap ahlus sunnah kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah dirusak oleh perbedaan politik. Coba antum katakan, beda politik bukan beda iman. Coba katakan. Siap pakai itu? Ya. Ulang yang kenceng dong. Beda politik bukan beda iman. Siap pegang itu? Ahlus sunnahnya benar. Ya. Sayyidina Umar beda politik dengan Ali. Ali kurang nyaman dengan Umar. Umar gak nyaman dengan Ali. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ketika Abu Bakar dipanggil oleh keluarga Ali, Umar datang menghadang. Apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, saya khawatir engkau dibunuh atau engkau celaka. Kira-kira begitu kalau dibahasakan bebas. Apa kata Abu Bakar? Udah tenang ente. Berarti Umar tidak senang dengan kekuatan politik Ali. Tapi ketika Umar jadi khalifah, Abu Bakar udah meninggal nih. Umar jadi khalifah. Umar pengen jihad. Jadi pemimpin di garda depan. Dihadang oleh Ali. Amirul Mukminin Umar. Jika engkau berjihad, engkau kena panah, engkau mati, siapa yang ngurus negeri ini? Padahal mereka beda politik. Bisa nggak antum begitu? Bisa nggak begitu? Jangan-jangan kita ini beragama, tapi menjadikan agama sebagai alat dendam. Ya, nauzubillah min dzalik. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu berada dalam hidayah Allah. Saya pernah menyampaikan al-hidayatu fil qulub. Hidayah itu ada di dalam kolbu. Maka kalau disebut, diterjemahkan bebas ini, mereka adalah orang-orang yang kolbunya dibimbing Allah. Itu makna ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah kolbunya dibimbing oleh Allah. Kalau dibimbing nyaman nggak? Kita menghadapi ujian, tiba-tiba kita dikasih kisi-kisinya sama guru, seneng nggak? Antum kalau percaya kepada Allah, yakin, hakul yakin, Allah akan berikan kisi-kisinya dan kita dibersamainya. Itulah disebut la takhaf innallaha ma'ana. Kamu gak usah khawatir, hai Abu Bakar, Allah bersama kita. Jadi apapun yang terjadi nanti, apakah murid melawan guru, apakah guru membelot, saya hanya percaya kepada Allah. Ya. Wabil akhiratihum yuqinun. Saya cuma percaya itu dan saya berdoa diri saya sendiri dan antum semua yang hadir. Semoga kita dijaga benar-benar oleh Allah SWT. Amin rabbal alamin. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah mereka itu al-muflihun. Pakai alif lam. Orang-orang yang benar-benar sempurna keberuntungannya. Jadi orang-orang sukses itu bukanlah orang yang punya rumah banyak, mobil banyak, perusahaannya banyak. Bukan. Orang yang sukses itu ujungnya terhadap akhirat mereka benar-benar yakin. Itu aja ujungnya. Dan mereka dibimbing terus oleh Allah. Itu orang paling beruntung. Orang yang selalu dibimbing pemilik dunia, pemilik akhirat, mau dia di dunia, mau dia di akhirat, dibimbing Allah. Enak gak tuh? Jadi jalan kita nanti di akhirat, tergantung antum hari ini merasa dibimbing atau tidak. Jika berjalan di bawah bimbingannya, maka di sana pun dimanjakan dengan syafaatnya. Kira-kira seperti itu. Mulai dari ayat kedua sampai ayat kelima, ini disebut dengan ciri-ciri orang yang kolbunya bertakwa. Boleh juga disebut dengan kolbun salim. Ciri-ciri orang yang kolbunya sehat. Pertama apa? La raiba fih. Tidak ada ragu. Yang kedua, mereka beriman. Apa ciri beriman?
percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, berbagi, lalu percaya kepada Alkitab terdahulu dan sekarang, dan terakhir apa? Yakin kepada akhirat. Kita tambahkan tadi, kolbu mereka dibimbing oleh Allah. Jadi berapa? Ini 8. Inilah ciri-ciri kolbun salim, kolbu yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan pernyataan beda politik bukan beda iman. Tapi jika pemimpin kita walau seiman tapi selalu membiarkan kemungkaran dan kebatilan dan selalu memojokkan muslim, apakah kita tetap diam, Bu ya? Itu standarnya beda masa, beda ini. Bapak yang hidup di zaman Soeharto lebih bebas buat pengajian sekarang tuh dulu? Sekarang ya. Ada yang pernah tinggal di Saudi? Antum bisa buat majelis maulid setiap minggu nggak? Setiap malam nggak? Musim pandemi, jiran bisa buat majelis maulid nggak? Jangan-jangan antum masih kemakan jualan musim kampanye. Itu kan forward dari zaman kampanye, campaign, sampai sekarang belum berhenti. Padahal seharusnya pas sudah terpilih, yang kita coblos sudah jadi menteri, seharusnya sudah selesai. Cuma forwardnya berkembang terus, berjalan terus. Gitu. Jadi menurut saya, ini beda ya. Saya ngikutin Imam Sya'rani. Nah, ini ada yang mengkritik, alhamdulillah kemarin waktu saya diundang di Kemenak, waktu itu belum ada masalah gonggong-menggonggong. Saya diundangnya udah 2 bulan sebelumnya, jadi belum ada isu menggonggong. Maka ketika ada isu itu saya sampaikan, Pak Menteri minta maaf aja. Oh maksud saya nggak begitu. Walaupun maksud antum benar, tapi foto dan videonya itu sudah dianggap tidak benar. Minta maaf saja. Allah suka orang minta maaf. Saya nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Artinya pesan antum sudah saya sampaikan. Terus ketika saya menukil Imam Sya'rani, karena kitab Sya'rani itu banyak yang saya baca, sudah lama kita nggak baca, di malam itu saya teringat Imam Sya'rani, lalu ada kitab yang lama kita khatamkan waktu itu namanya Al-Bahrul Mawrud. Padahal yang mau saya sebut nama kitabnya Al-Minan Al-Kubra dan Al-Matbuliyah. Jadi kalau cuma secara maknawi ada di Al-Bahrul Mawrud. Lalu ada orang yang kemudian mencoba mengkoreksi saya, tapi saya nggak tahu maksudnya apa. Apakah maksudnya benar-benar ingin menasihati atau ingin cari sesuatu? Saya wallahu alam. Ya, dan menyebut saya dusta. Ya salam. Ar-Razi ingin mendusta atas nama Sya'rani, tentu jauh daripada itu. Ya. Jangankan kalam Sya'rani, kalam Nabi aja boleh diriwayatkan bil makna. Dan jangankan Ar-Razi, selevel Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah salah menyebutkan riwayat. Apalagi cuma menyebutkan judul kitab. Ya. Itu yang ngomong ingat-ingat aja, ente pernah nyebut kitab salah nyebut gak? Anggap aja itu dan maklumi. Dan saya sudah sebutkan di beberapa kajian, dan saya sudah tampilkan kitab-kitabnya. Bahwa itu betul-betul kitab Sya'rani, cuma judulnya saya salah sebut. Dan kalau dia jujur baca kitab itu, dia nggak akan berani berkata kasar dalam memberi nasihat. Karena di kitab Al-Bahrul Mawrud Imam Sya'rani, jika ada pemimpin zalim kepada kita, itu nggak boleh dibalas. Kalau versi Sya'rani, mana ada yang sanggup ngikutin Sya'rani? Ya, nggak ada kan? Kita maunya kalau dizolimi balas. Karena itu pendendam itu. Imam Sya'rani mengatakan orang ahli kolbu nggak begitu. Jadi kita kalau ngikutin Sya'rani jujur aja, antum makan beres. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum Bu ya, izin bertanya. Bagaimana solusi menghilangkan perasaan sombong yang terkadang merasa lebih baik dari orang lain
Padahal saya sadar saya sedang memperbaiki diri sendiri. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus dengan mursyid. Yang berbicara Imam Ghazali, karena Ghazali itu imam paling sombong di zamannya, lalu kemudian dia menemukan seorang mursyid yang menyembuhkan kolbunya. Beliau imam besar. Beliau seorang yang berdakwah di kalangan penguasa, berdakwah di kampus, dan guru para imam. Masih butuh mursyid? Antum siapa? Nggak pakai mursyid. Ya, mursyid itu pembimbing rohani. Dan itu hukumnya wajib bagi orang yang kolbunya sudah bermasalah. Ya, fatlub al-mursyida yursyidukum ilallah. Lanjut. Apakah ada umat Islam yang bersyahadat mengakui Tuhannya Allah dan Nabi Muhammad karena dosanya hingga ia tenggelam kekal di neraka tidak menyentuh surga? Apakah Islam dijamin masuk surga walau ada proses hisab? Saya nggak paham pertanyaan, tapi saya tebak ya. Eh. Apakah orang muslim kalau di neraka gitu kali ya? Disiksa selama-lamanya. Teman-teman, kalau antum beriman di kolbu, iman tuh nggak boleh naik turun. Iman nggak boleh naik turun. Nggak boleh nambah dengan nambahnya sholat, nggak boleh kurang dengan adanya maksiat. Itu baru disebut mukmin. Coba ulangi. Nggak boleh nambah iman dengan tambahnya sholat, nggak boleh berkurang karena terjadi maksiat. Bisa nggak begitu? Baru disebut mu'minuna haqqo. Mereka itu beriman sebenar-benarnya. Jadi percaya itu bukan bersyarat. Nggak bersyarat. Saya sedekah dibalas Allah 700 baru percaya, bersyarat. Berarti antum imannya iman orang-orang matre. Zikir tenang baru percaya, berarti imannya iman orang spiritualis. Bukan begitu iman kita. Iman kita percaya tanpa syarat. Ya. Maka jika itu yang dimaksud, berapapun dosa antum nanti pasti diampuni Allah. Tapi kalau imannya baru di luar, baru di zahir, maka tidak akan diampuni oleh Allah meskipun zahirnya muslim, matinya mati kafir. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah tutup umur kita semua yang hadir, semua yang mendengarkan kajian ini dengan husnul khatimah. Ya, mohon izin saya sholatnya jamak, jadi nggak ngikutin antum, masih jalan. Menjintukan doa. Baik. Astagfirullahalazim. Allahumma rahmanir rahim karim. Shalli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur. Wahai yang Maha Pengampun, dosa kami sangatlah banyak. Mulai dari zahir kami sampai batin kami. Mulai dari mata sampai kepada kaki. Mulai dari satu tetes darah sampai kepada 1 mili daging. Di sana tersimpan banyak dosa ya Allah. Maka ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Sujud kami belumlah tulus, rukuk kami belumlah ikhlas. Maka sempurnakanlah kekurangan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau Maha tahu. Salawat kami pun belumlah tulus. Kami salawat masih menginginkan ada hajat. Kami bersalawat belum betul-betul cinta kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan kurang mengerti kami. Ampunkan kejahilan kami. Penawwir qulubana ya nur, ya man huwa nurun ala nur, binuri ma'rifatik wa binuri hubbik. Ya Allah, maka berilah cahaya kalbu kami yang gelap ini dengan cahaya iman kepada Engkau, cahaya mengenal Engkau dan Nabi Engkau. Warzuqna hubbaka wa hubba ma yuhibbuk. Berikanlah kami cintamu, cinta Rasulmu, cinta kekasih-kekasihmu, dan mudahkan kami beramal menjadi kekasihmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. As-subhu bada min tal'atihi wal lailu daja min wafaratihi faqar rasulan fadlau ala wa hadha subula